Gaya hidup frugal living belakangan ini menjadi semakin populer. Masyarakat semakin sadar bahwa memikirkan dana darurat jauh lebih penting daripada hanya sekedar untuk gaya hidup. Frugal living itu sendiri membuat seseorang semakin dapat mengukur bagaimana kondisi keuangan finansial, seberapa besar dana pensiun yang dimiliki, dan seberapa kuat fondasi keuangan dalam menghadapi ketidakpastian ekonomi nantinya. Secara garis besar, frugal living dapat diartikan sebagai gaya hidup hemat atau irit terhadap pengeluaran agar dapat menabung lebih banyak, bahkan cenderung dinilai pelit oleh sebagian orang. Sesungguhnya konsep frugal living tidak sedangkal itu. Frugal living diartikan sebagai konsep di mana seseorang mengalokasikan dana yang dimiliki dengan kesadaran yang sangat penuh. Seseorang yang mengadopsi frugal living akan memilih memasak makanan sehat daripada membeli makanan di luar, membeli produk lokal berkualitas tanpa harus mengutamakan merek, dan tidak memusingkan passion atau gadget terus-menerus. Namun, para penganut frugal living akan terus menikmati hidup yang berkualitas dengan standar yang mereka tetapkan tanpa harus goyah dengan pendapat orang lain demi tercapainya tujuan keuangan jangka panjang yang telah ditetapkannya. Jumlah penduduk dunia yang terus semakin meningkat dan sumber daya yang semakin terbatas, mau tidak mau membuat manusia harus mengadopsi gaya hidup yang lebih hemat. Berikut ini adalah beberapa langkah yang dapat dilakukan dalam menerapkan frugal living. Yang pertama, pastikan kalian memiliki tujuan finansial yang jelas dan masuk akal. Tujuan keuangan tentunya sesuatu yang dibutuhkan yang dapat meningkatkan kualitas hidup kita. Merumuskan tujuan keuangan yang jelas dan masuk akal akan membantu kita untuk mendapat mencapainya agar semua upaya yang dilakukan tidak sia-sia. Masing-masing individu tentu saja memiliki tujuan keuangan yang berbeda-beda. Bisa saja tujuan kalian adalah untuk mengumpulkan dana pernikahan, membeli rumah, tabungan pendidikan anak, merencanakan pensiun dini, bahkan memiliki dana pensiun yang sangat cukup. Yang kedua yang kalian bisa lakukan adalah selalu analisis kebutuhan dan keinginan sebelum membelanjakan uang kalian. Kebutuhan adalah apa yang manusia butuhkan untuk bertahan hidup. Secara garis besar, kebutuhan hidup manusia terdiri dari sandang, pangan, dan papan. Sementara itu, keinginan berkaitan dengan bagaimana seseorang memilih dalam gaya hidupnya. Pilihan itu dapat dipengaruhi oleh faktor lingkungan sosial dan budaya. Misalnya, seseorang berada di lingkungan pertemanan dengan gaya hidup yang hedonis, nongkrong di tempat fancy, beli barang branded, dan masih banyak lagi. Kalau nggak punya kontrol diri yang baik dan kemampuan finansial yang cukup, bisa-bisa kesehatan keuangan menjadi terganggu. Kebutuhan mengutamakan fungsi dan keinginan mengutamakan kepuasan. Perbedaan kebutuhan dan keinginan mendasar lainnya adalah terletak pada esensi di balik tindakannya. Sebagai contoh, manusia menggunakan pakaian apapun untuk menutupi tubuhnya. Dalam pemenuhannya, setiap orang punya selera dan kepuasannya masing-masing. Hasil analisis terhadap perilaku konsumen menunjukkan bahwa pengeluaran untuk memenuhi gaya hidup jauh lebih besar daripada pengeluaran untuk membeli barang-barang yang benar mereka butuhkan. Yang ketiga adalah hindari utang yang konsumtif. Berhutang boleh saja asal disesuaikan dengan kebutuhan dan nilainya tidak lebih besar dari penghasilan kita sendiri. Namun, alangkah baiknya jika kita bisa meminimalisir hutang yang hanya sifatnya untuk konsumtif. Bisa dibayangkan betapa kacaunya kondisi keuanganmu jika harus membeli barang yang konsumtif yang mungkin saja tidak sepenuhnya dibutuhkan, namun harus dibeli dengan kredit. Mari hentikan kebiasaan buruk itu sekarang juga. Yang keempat, tidak terpengaruh dengan tren. FOMO atau Fear of Missing Out adalah suatu keadaan di mana kita nggak bisa lepas dari sumber informasi, misalnya seperti gadget dan media sosial digital. Gejala FOMO ini biasanya sering ditunjukkan dengan terlalu berlebihannya membuka media sosial hingga berjam-jam dengan tujuan supaya nggak ketinggalan sama tren yang baru muncul. Terus-menerus mengikuti perkembangan fashion, gadget, mobil, atau benda-benda lainnya adalah sesuatu hal yang sangat dihindari dalam konsep frugal living ini.